Sampai istri gue dikatain kayak lonte, cewek murahan. Gue kalau udah nyangkut kayak keluarga atau istri anak itu gue nggak terima. Apalagi lu kalau benci orang terus ngajak-ngajak orang lain untuk benci orang itu, menurut gue lu cundang sih, cemen lu. Tetangga gue yang aktif ke musola udah ngeliat gue kayak beranda lah lu, sampah lu. Jadi dia samping-sampingan gue, cuman samping ludah kayak gitu, cu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, brother Rogut. Sekarang aku mau perkenalkan diri dulu lah kayak gitu. Gue Rio Saputra, gue biasa dipanggil Alex. Nah, untuk kesempatan kali ini gue mau reaction head komentar dari para netizen. Cuman ada yang haters, ada yang support. Gue juga ya banyaklah seperti kayak gitu. Cuman sebelum gue mereaction sebuah head comment dari para netizen, gue mau ngenalin lu nih sebuah cemilan keripik pangsit dari temen. Kan namanya dari temen, berarti cocok nih buat lu nongkrong, buat lu asik sama teman-teman lu, nongkrong bareng keluarga lu juga sehabisi. Jadi ya enak kan sambil nonton terus kayak nyemil kayak gitu. Ya udah, langsung aja lah. Gue mau nge-react head comment pertama nih. Harusnya lu mikir Lek, dengan cerita kayak gitu banyak yang ngikutin lu, dan efek negatif lu mah kenyang AdSense, boro-boro tanggung jawab, setan. Aduh, udah gitu dibilang setan anjir. Gini lah bro, apa bang, ini siapa sih? Aduh, jadi gue kan cerita untuk udah gitu, gue cerita juga karena kan setiap orang kan punya masa lalu lah kayak gitu. Jadi gue bercerita ya niat gue ya biar supaya nggak terjadi kayak gue lah kayak gitu. Jangan jadi buat contoh atau apa. Kalau kita ngomongin buat AdSense ya kan, AdSense ya kan gue kan di channel orang, gue cerita dan dia banyak, cuman apa viewnya yang bukan dapat AdSense ya bukan gue lah. Untuk tanggung jawab ya balik lagi sih ke pribadi mereka masing-masing ya. Kalau pinter-pinter lah lu apa melihat konten atau yang lainnya kayak gitu. Karena kan gue semua pada bercerita tuh masa lalu dan nggak buat bukan untuk dicontoh. Ya udahlah, langsung aja nih ke komenan yang kedua. Alek, lu kebanyakan ngomong, sini bewan aja lu, setan. Aduh. Udah setan lagi aja anjir. Kayaknya emang gue setan apa? Sini banyakan ngomong, sini Baywan. Baywan kayak gimana ya? Kalau Baywan stylenya kayaknya bukan satu orang doang, kayaknya banyak dah kalau yang ngajakin Baywan kayak gitu ya. Cuman gue nggak pernah gue tanggepin sih. Sumpah buat apa kayak gitu, karena gue nggak pernah kayak nyolek orang atau usul sama orang sih. Kalau banyakan omong kayak gimana ya, bingung juga gua. Ya mungkin kayak gitulah. Kalau untuk kayak Baywan mah jangan bang, gua udah keluarga, udah tua, malu bang. Ya, apa kalau untuk kayak ribut-ribut kayak gitu, lebih nyari itu aja sih, nyari cuan lah ibarat kata buat hidupin keluarga, dibanding gua harus kayak nimpalin kayak yang nantang-nantang kayak gini. Rugi waktu gua, nggak ada waktu lah gua buat kayak nantang-nantangin orang seperti diajak Baywan ayo lah kayak gitu ya. Ngapain, lebih enak lu kayak bang ngopi yuk kayak gitu kan, enak gue dengernya ya kan. Dibanding bang ribut yuk, aduh nggak usah dah nih. Kalau sekarang lebih baik gue mikir gue dipukul aja dah, dibanding gue harus kayak ribut-ribut lagi kayak gitu. Karena ya udah bukan masanya. Kalau lu nggak suka atau benci ya lu datang aja ke gue kayak gitu, kayak kenapa sih lu nggak suka apa gue, atau apa sih lu benci sama gue, emang karena gue punya salah apa sih sama lu kayak gitu. Kalau lu gue pengen mukul lu kayak udah mukul aja kayak gitu, nggak usah kayak. Apalagi gue paling benci kalau orang tuh ngebenci gue terus ngajak orang lain buat ikut ngebenci gue, itu menurut gue lu cemen sih lu. Komenan ketiga, masih aja pada belain Alek bin ketek. Sifatnya aja kayak monyet emosian anjir. Tim kreatifnya gokil sih bang. Karena tadi setan, sekarang monyet. Aduh, emang kelakuan para netizen sih kayak gitu. Kadang-kadang kalau kita mikirin, aduh sakit. Kalau dipikirin cuman gimana, cuman kadang-kadang kalau udah ngatain kelewatan
kita bilang emosian, cuman baper ya kan, bingung juga. Mending cuek aja lah, tebel-tebel kuping aja. Cuman yang ini nih kocak sih, ini kan masih aja pada belain Alek. Ya kan setiap orang kalau lu nggak salah pasti dibela lah, gitu ya bang. Iya, maksudnya kalau lu kecuali lu salah gitu, ngapain lu dibela? Sekarang kalau ibarat kata gue salah, salahnya di mana? Kan setiap orang punya masa lalu kayak gitu ya kan. Nggak berarti kalau misalkan gue bohong, yang orang cerita yang masa lalu yang lain-lainnya juga bohong dong kayak gitu. Cuman kalau sifatnya aja kayak monyet emosian ya, karena gini aja, lu nggak kenal sama orang yang siapa dan lu kenal dia tuh di medsos. Terus lu udah seenaknya lu ngujat, ngehina, apalagi kalau bawa keluarga kayak gitu. Kadang gue nilai ke lu pada lah kayak gitu. Lu gimana sih kalau nggak emosi, apalagi kalau udah bawa keluarga, bang, ya kan? Kalau lu benci sama seorang, ya udah lu benci aja sama dia, nggak usah lu bawa ke keluarga. Kalau lu bilang masa lu diem aja kayak gitu kan? Ya setiap orang punya batas kesabarannya masing-masing lah. Kalau ibarat kata cuman kayak lu gini kalau batasnya wajar bercanda sih it's okay. Cuman kalau udah bawa-bawa kayak keluarga, terus kayak bawa-bawa hina fisik apa segala macam, ya setiap orang juga pasti marah lah kayak gitu. Pernah ada yang ke keluarga? Pernah bang, sampai istri gue dikatain kayak lonte, cewek murahan kayak gitu kan. Kalau gitu kan kita nggak kenal sama dia ya kan, tiba-tiba dia udah ngejas orang tuh, udah gitu kayak langsung ke ini lagi. Terus gue marah kan, wajar lah gue marah. Nggak masa seorang suami gitu istrinya dikatain cewek murahan kayak gitu terus diem aja, goblok aja suaminya kayak gitu. Ya kan. Istri lu gimana tanggapannya tuh? Istri gue langsung ngambek, dia langsung kayak gue nyari orangnya terus gue lacak lah kayak gitu. Gue lacak, ke suruh bocah anak-anak gue, tim gue, coba nih cari orang mulutnya kayak gitu bang, kok kenapa sih lu, kalau lu benci sama gue sih nggak apa-apa bang, ngatain gue kayak apalah, dongeng lah, apalah, bodoh. Gue kalau udah nyangkut kayak keluarga atau istri anak itu gue nggak terima, mau siapapun itu kayak gitu. Kita lanjut ke komenan selanjutnya. Woi Alek, tukang ngibul kebanyakan ngobat sama ngelem nih bocah. Ingat Lek, lu udah tua, tobat tot. aduh. Nah, kita lanjut lagi dah. Bangsat, gue ikutin dari awal ternyata ngibul doang anjing. Aduh, kasar ya bang. Nama Alek terkenal ya, kalau di kampung gue Alek tukang ngibulin janda, kalau ini tukang ngibulin bocil. Aduh, kasar semua anjir, nggak ada gitu yang agak semut gitu loh, nggak ada. Dia dibilang tukang ngelem lah apalah. Jujur kalau untuk kayak gitu gue sekarang alhamdulillah udah enggak. Untuk kalau ke kayak ya gitu-gitulah udah enggak gue, karena ya udah pernah kayak gitulah, pasti lu pada tahu. Jadi gue udah enggak, alhamdulillah udah enggak. Cuman kalau untuk tukang ngibul ya terserah sih lu mau percaya atau enggak. Kalau lu nge-rip gue bohong atau percuma gue ngomong kayak gimana pun, lu kalau udah anggap orang itu bohong ya terserah, karena lu tuh nggak ada pas di zamanan gue atau pas di waktu gue sekolah, lu nggak ada, makanya lu berasumsi gue tuh nggak bohong. Ya kalau gue bohong, apa kabar konten kreator yang lainnya anjir. Ya, kayak gitu sih. Terus kalau yang ini nih apa sih, kalau di kampung gue Alek tukang ngibulin janda anjir. Kayaknya jelek banget berarti namanya Alek, besok ganti lah. Ini ada lagi biasanya tukang bakso, ya ini tukang ngibulin janda, kampret. Kayaknya nggak ada yang baik gitu, aduh sumpah. Nah, sekarang gue mau nge-react dari 1000 hujatan ternyata adalah 1 atau 2 yang nyupport kayak gitu. Aduh seneng banget sih gue sumpah. Ternyata nggak semua yang nggak ini ya, nggak semua yang hujat. Ternyata ada juga yang support. Cuman biasanya ini cewek-cewek sih yang nyupport ya. Kalau cowok nggak mungkin. Kalau cowok pasti inilah ghosting dia. Rata-rata kan kalau sekarang realitanya gitu bang, cowok
mulutnya lebih kayak cewek sih, mulut lemesnya anjir. Aduh, bangke emang. Nah ini ya yang Newport nih, aduh. Dari gini enak kan gue bacanya ya. Nggak ada monyet, nggak ada setan. Ya, Bang Alek pasti bertahan selama ini karena keluarganya. Semangat Bang, sang pejuang keluarga, nggak usah dengerin hujatan dari yang gak suka malu. Aduh, alhamdulillah, amin, makasih. Ya bener sih apa kata dia, selama ini gue bertahan dari caci makian orang, hujatan orang, diketawa-ketawain orang. Ya buat apa sih? Ya buat keluarga gue lah. Ya kayak gitu, yang penting anak istri gue bisa makan, anak istri gue tercukupi, menurut gue ya nggak apa-apa lah. Karena orang bisa nilai kita ya dari covernya doang. Makanya lu kalau orang itu harus kenalin tuh jangan dari covernya lah. Lu kenali deket orangnya, baru lu tahu sifat aslinya kayak gitu. Kalau lu cuma denger dari medsos atau dari katanya atau kayak gini ya percuma. Sebelum lu ketemu sama dia dan lu baru lu tahu kayak gimana sih tuh orang watak aslinya. Dan ini gue makasih banget nih yang udah support kayak gini, ya ampun. Ya moga lu sehat selalu, rezeki lu lancar, gue doain. Karena ya kita di sini ya pokoknya gue nyupport ya sama yang seperti kayak gue nih yang berjuang demi keluarganya, yang rela sampai keringet bol-bol kayak gitu. Cuman demi keluarganya. Gue doain semoga lu ya dikasih sehat selalu dah. Pokoknya semangat terus dah buat para pejuang keluarga. Bang, gue liat di TikTok pas lu lagi mau berusaha berubah, terus ke masjid tapi diludahin Bang. Sabar ya Bang, orang baik selalu diuji Bang, selalu sabar, semangat Bang Alek. Aduh, yoi. Jadi untuk kayak gitu, jadi dulu ceritanya gue habis keluar dari itulah ya kan, terus gue kayak pengen coba gue, karena kan gue dulu tuh jarang banget, bukan jarang banget sih, nggak pernah gue, maksudnya dulu tuh buat sholat jemaah di masjid atau musola kayak gitu, karena di kampung gue, di tangga-tangga gue, di sekitar gue udah dicap bangetnya tuh, lu apa sih, lu cuma tukang mabok tuh. Jadi orang tahu di circle gue tuh, tetangga-tangga gue taunya gue ya kayak gitu, dengan cover badan tatoan, terus sifatnya juga arogan, terus masih suka yang hal negatif. Dan setelah gue ada ujian, terus gue baru keluar, gue pengen banget kayak gimana sih rasanya kalau sholat jemaah di masjid atau musola dekat rumah kayak gitu. Cuman setelah gue ke musola itu tetangga gue yang aktif ke musola udah ngeliat gue kayak udah beranda lah lu, sampah lu. Jadi dia kayak samping-sampingan gue, cuman samping ludah kayak gitu cu. Nah situ sih gue kayak ngerasa, wah kok kayak gini banget ya kan, kenapa sih orang kita mau berubah, mau berbuat baik, cuman masih ada aja ujiannya kayak gitu. Jadi gue jadi nggak jadi kan, akhirnya gue nggak jadi ke musola karena kayak gitu. Jadi gue ditegur emang udah masuk Islam atau kayak gimana kayak gitu. Cuman ya gue sih nggak pernah dendam sih, gue nggak pernah marah sih sama dia. Cuman kalau orang-orang kayak gitu, gue bakal buktiin bahwa gue bakal lebih sukses dari lo kayak gitu. Ya semoga ya panjang umur aja lah orang-orang kayak gitu. Jadi buat lo yang ada di sekitar lo, atau ada orang yang seperti kayak gue cuman dia mau berubah, cuman lo jangan kayak gitu sikap lo. Harus lo kayak ngebimbing lah, nyupport dia, Bang lo, wah ini jadi kan dia jadi agak lebih semangat, jadi nggak balik lagi ke dunia yang kayak gitu. Jadi kalau lo orang kayak gue, terus kayak seperti gue lah kayak gitu, yang mau tobat cuman lu nya kayak gitu, ya jadi dia jadi nggak tobat, malah makin jadi percuma. Dia pasti mikirnya gue udah mau tobat cuman nggak diterima kan di masyarakat, jadinya gue kayak gitu lagi lah kayak gitu. Harusnya ngerangkul orang-orang kayak gitu tuh, jangan dijauhin atau lagi lu jas ya kan. Lebih baik lu ini Bang disupport atau kayak gini Bang yang baiknya tuh, atau lu kan nggak pernah Bang kayak gitu. Lebih kebimbingan lagi sih, karena orang-orang kayak gue tuh kalau dikerasin bukannya malah makin takut, malah makin jadi. Jadi kalau kita agak
lembutin gitu dengan perkataan yang baik atau kayak gimana, pasti kita juga pada mengerti sih kayak gitu. Kalau lu kayak gitu mah ya udah ya kan, dia malah makin jadi. Gue nggak peduli bang lu ngarang apa enggak, yang jelas gue salut sama lu karena lu udah berusaha berubah, apalagi udah bisa mimpin keluarga dan punya anak. Salut sama Bang Alek. Enak ya dengernya bang, adem. Ya gitu, karena cowok sejati itu ya yang bisa mimpin keluarganya atau bisa lah langsung serius gitu. Kalau cowok sejati menurut gua ya bisa bertahan walaupun apapun itu hanya untuk keluarga kayak gitu. Apalagi gua kalau gue sekarang ya kayak gitulah, apapun gue lakuin, apapun pasti gue lakuin asal anak istri gue tercukupi kayak gitu sih. Makanya sampai sekarang pun gue kadang-kadang, gue kalau orangnya tipenya bener emosian, gue nggak bisa gue dikata-katain orang atau dihina atau apa. Cuman sampai sekarang istri gue sih yang selalu ngontrol gue tuh, udah diemin aja, sama tim-tim gue atau teman-teman gue lah, udah bang diemin aja. Ya kayak gitu ya, akhirnya ya udahlah. Awalnya pun gue nggak mau lah, maksudnya nggak pengen kayak mimpi jadi terkenal atau viral atau jadi selebritis apalagi ya kan. Cuman dulu tuh gue iseng aja, cuman ya Allah udah nunjukin jalannya kayak gini. Terus nyari kerja kan susah, jadi gue jalanin aja asal ya gue nggak ngerugiin lo atau nggak nyusahin lo. Ya menurut gue ya kenapa sih kayak gitu. Cuman kalau sekarang orang-orang sih ngeliatnya gue enak aja, padahal sih sebenarnya kalau gue jalanin tuh batin sih, sumpah. Iya, karena ya begitulah. Apalagi baru bangun tidur ya kan, ngeliat YouTube isinya hate comment anjir ya kan. Rasanya kayak gimana ya? belum cuci muka ya kan, belum minum air putih, tiba-tiba langsung aduh dihujat-hujat ya kan. Aduh siapa sih? Cuman kalau yang ini sih ya gitulah. Mungkin nggak gue doang, mungkin yang udah yang ayah-ayah seperti yang lainnya mungkin kayak gitulah kali ya. Jadi dia tuh berjuang apapun demi keluarganya. Makanya kalau lu yang masih punya lengkap orang tua lu, ya lu tolong hargai dia lah, karena kan lu nggak tahu, apalagi yang masih sekolah ya kan, lu kan nggak tahu dia tuh ngebiayain lu dari mana kan. Apalagi ayah gitu, pasti apapun dilakukan atau yang penting anaknya bisa sekolah kan kayak gitu. Cuman lu tolong gunain waktu lu ya yang bermanfaat lah, jangan kayak misalkan gue dulu nyesel sumpah, kenapa sih gue nggak kayak dengerin apa kata mereka, dengerin apa kata ayah ibu, apa guru di sekolah. Karena setelah sebenarnya kehidupan itu yang sebenarnya tuh nanti setelah lu jalanin pas lulus sekolah kayak gitu. Bener-bener lu harus mandiri, bener-bener lu harus nyari kerja, bener-bener lu harus bisa menata masa depan lu. Cuman kalau pas sekolah lu dikasih waktu untuk belajar dan untuk bekal lu nanti lulus sekolah untuk kerja, ya lu sayang-sayang. Maksudnya sayang-sayang itu percuma lu nggak, kalau lu untuk kayak cuman kayak buat seru-seruan atau buat kayak keren-kerenan kayak gitu, mending gak usah sekolah lah. Karena kasihan orang tua lu yang udah nyekolahin lu banting tulang kerja keras asal anak gue sekolah kayak gitu. Cuman lu dikasih kesempatan kayak gitu, ya nantilah lu nyesel lah pasti kalau dulu jadi orang tua ya kayak gitu. Gue bukannya menggurui atau apa ya, cuman gue pengalaman hidup gue yang gue pelajarin tuh kayak gitu. Oke, jadi gue pesan-pesan dan kesan-kesan lah untuk para head dari komentar yang negatif dan positif. Ya gue untuk yang negatif ya udahlah nggak apa-apa gitu. Pesan-pesan gue ya semoga lu sehat selalu, dan gue pesan sih lu introspeksi diri aja sebelum lu ngejudge orang sih kayak gitu. Kecuali kalau lu, karena selama manusia tuh kodratnya nggak pernah luput dari salah bro, nggak ada manusia tuh suci kayak gitu. Jadi lu nggak usah kayak ngebully orang atau lu introspeksi diri lu aja. Kalau lu udah ngerasa lu bener baru lu boleh lah lu ngejudge. Cuman kalau lu kayak sama-sama pendosa lah gitu, nggak usah lu saring usil sana sini atau usik. Apalagi lu kalau benci orang terus ngajak-ngajak orang lain untuk benci orang itu, menurut gua lu cundang sih, cemen lu kayak gitu. Ya udahlah, ya moga lu sehat selalu aja lah, moga doa lu yang baik-baik kayak gitu. Karena gue percaya itu karma, karena
orang kalau udah doanya baik-baik itu otomatis balik ke kita tuh baik-baik, dan sebaliknya kayak gitu. Kalau lu ngedoain orang yang jelek-jelek ya pasti lu ada timbal balik karmanya kalau lu kayak gitu ya. Dan yang untuk yang nyupport gue ya selama ini, gue makasih banget banget buat lu. Semoga lu dan keluarga lu tuh selalu dalam lindungan Tuhan dan sehat selalu dan panjang umur dan rezeki lu nya lancar lah kayak gitu. Gue sih nggak pernah di setiap konten gue pun di YouTube gue pun gue selalu bilang, nggak pernah lupa untuk bilang makasih yang udah nyupport gue dari awal sampai sekarang, yang nggak pernah putus untuk nyemangatin gue makasih banget. Karena gue nggak tahu lu, karena kita cuma kenal lewat medsos lah ya kayak gitu. Karena ya kayak gitulah, gue kalau udah care sama orang atau temen itu udah gue bilang, gue anggap seperti keluarga. Jadi menurut gue ya lu yang nyupport gue ya makasih banget dah, lu sama ini udah nyupport gue sampai sekarang, sampai berkembang. Semoga lu sehat selalu lah kayak gitu. Juga salam buat keluarga lu, semoga keluarga lu juga sehat selalu kayak gitu. Terus rezekinya lancar lah kayak gitu. Ya udah. Oke, Le, tanpa sepengetahuan lu nih, buat kayak tim kita udah ngubungin bini lu, dan ini adalah kata-kata dari bini lu buat lu, Le. Coba dengerin. Iya. Suamiku Alex, semangat ya nyari uangnya terus ngontennya. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu. Terus jangan dengerin kata-kata netizen, biarin netizen mau kata apa, yang baiknya didengerin, yang buruknya dibuang jauh-jauh aja. Pokoknya sukses terus buat Alex. Adikku, I love you. Nah, coba gimana tanggapan lu, Le? Tanggapan gue gimana ya? Gue kalau udah ngomong ke keluarga kayak langsung melok sih bang, sumpah. Jadi gue sih berharap, karena kan sekarang apalagi anak gue lagi sakit kan. Jadi tadinya kan dia gue mau ajak, cuman lagi kayak keadaan enak badan lah kayak gitu. Gue sih makasih banget sih buat istri gue yang udah selama ini nyupport gue nih dari gue rusak dan sampai sekarang, sampai gue berkembang. Gue nggak pernah lupa sih sama dia, karena apapun yang gue lakuin sekarang ya buat istri dan anak gue kayak gitu. Makanya kemarin tuh pun gue kayak ada masalah terus istri gue dikata-katain kayak gitu, makanya gue sumpah gue nggak terima banget, karena kan dia nggak tahu susahnya kita kayak gimana. Sampai dulu kan gue sempat masuk penjara tuh, istri gue tetap setia nemenin gue dari gue hancur, dari gue ini. Dan gue harapan gue sih ya moga-moga gue sama istri gue kuat lah ngejalanin kayak gini, karena kan banyak hinaan, banyak hujatan. Cuman ya kayak gitu yang memperkuat gue tuh karena ada Naila itu anak gue bang. Jadi kalau udah ngomongin itu mungkin agak ini kali ya, agak aduh, karena ya kayak gitulah. Kalau udah ngomongin anak tuh, harapan gue sih semoga anak Naila nih tahu ayah tuh kayak gini tuh jarang ada waktu buat dia tuh, karena kerja kan. Jadi buat untuk kayak cukupin Naila juga. Jadi moga-moga Naila ya nanti besarnya bisa jangan ngikutin jejak kayak bandel kayak gitu ya. Cuman untuk Naila sekarang ya moga-moga sehat lah, karena lagi enak badan kan dia. Jadi ya udah, moga-moga kayak gitu, moga-moga jadi anak yang baik dan soleha yang berguna bagi nusa dan bangsa kayak gitu. Maafin aja juga kalau seandainya jarang ada waktu buat ngajak main, karena ya sibuk nyari uang buat nyukupin Naila kayak gitu. Ya udah bang, gitu aja bang.